Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Beberapa hari telah berlalu, hari ini adalah hari dibukanya ruang makam, dan sudah banyak orang yang berkumpul di sebuah kuil yang cukup besar. Banyak orang-orang yang berkumpul untuk menunggu dibukanya ruang makam itu. Di sana, itu ada 3 kaisar dan tetua pertama Sekte Es. "Tetua, apakah pemuda itu belum datang?" tanya Kaisar Wu. "Belum, aku juga tidak mendengar kabar dari pemuda itu selama 10 hari ini," jawab tetua pertama. "Apa yang harus kita lakukan, karena sebentar lagi ruang makam akan terbuka. Jika dia tidak datang tepat waktu, dia tidak akan bisa masuk," ucap Wu Xin. "Kamu tenang saja, aku yakin dia pasti datang," balas tetua pertama. "Pemuda itu pasti akan datang, karena dia tahu bahwa ruang makam juga penting baginya, dan juga, mungkin karena dia tahu tentang api langit dan pedang api juga, itulah yang membuat anak itu tertarik," pikir tetua pertama. Mu Xuanyin yang sedari tadi diam, hanya bisa mendesak karena dia yakin, pemuda itu terlambat karena sedang berkultivasi, tetapi yang membuat dia cemas adalah, dia takut bahwa Lin Tian tidak dapat memasuki ruang makam ini jika terlambat. "Semoga kamu datang tepat waktu," gumam Mu Xuanyin di dalam hatinya. Di tempat lain di daerah hutan, tepatnya di sebuah goa, Lin Tian masih menutup matanya, karena sedang memurnikan senjata yang dia pegang. Pedang melahap adalah senjata melahap yang dia buat sendiri, dan itu dapat berkembang dengan menggunakan batu meteor sesuai tingkatannya. Semakin bagus batu meteornya, maka akan semakin tinggi level pedang itu. "Kakak, kenapa kamu belum selesai juga? Ini sudah waktunya untuk masuk ke ruang makam," ucap Lin Bai dengan agak cemas. Setelah beberapa saat, mata Lin Tian yang tadi tertutup sudah mulai terbuka. Dia menghembuskan nafas ringan, dan menatap pedang di depannya dengan tersenyum. "Akhirnya, aku berhasil," gumam Lin Tian. "Kakak, cepatlah, kita harus segera pergi, jika kita terlambat, kita tidak bisa masuk ke ruang makam itu," ucap Lin Bai. "Oh iya, aku lupa, ayo pergi," seru Lin Tian dengan cepat, lalu menyimpan pedangnya dan terbang keluar dari goa itu. Ngomong-ngomong, kalau tidak salah ruang makam itu terbuka di sebuah kuil antara 3 kekaisaran. "Baiklah, mari kita ke sana dengan cepat," ucap Lin Tian. Tanpa menunggu lagi, Lin Tian dan Lin Bai yang berada di kepala Lin Tian, mereka langsung terbang menuju arah kuil dengan kecepatan tinggi. Bang bang bang. Bunyi suara yang keras segera terdengar dari kuil itu. Lalu pintu kuil yang awalnya tertutup, akhirnya terbuka pada saat ini. Di saat pintu itu terbuka, pintu itu seperti lubang hitam yang gelap, tetapi mereka semua tahu bahwa, ruang makam itu telah terbuka, jadi, sudah waktunya bagi mereka untuk masuk. "Semuanya, cepatlah masuk, semoga kalian mendapatkan keberuntungan di dalam ruang makam ini," teriak Kaisar Wu. "Siap," jawab mereka semua. Lalu banyak orang-orang yang masuk ke dalam ruang makam itu secara bersamaan, dan kemudian sibuk untuk masuk ke ruang makam itu. "Saudari, mari kita masuk," ucap Wu Xin. "Kalian masuklah duluan, dan jangan menghiraukan aku," balas Mu Xuanyin. Mendengar jawaban Mu Xuanyin, mereka semua saling menoleh dengan bingung. "Baiklah kalau begitu, kami duluan, ayo Saudari Yun, Saudari Yin, kita masuk," ucap Wu Xin. Dia mengerti maksud dari Mu Xuanyin. Yang lainnya juga mengerti, dan hanya mengikuti Wu Xin ke dalam ruang itu. Setelah masuk, hanya Mu Xuanyin yang tertinggal di luar di antara mereka semua. Mu Xuanyin lalu melihat ke arah kerumunan orang yang belum masuk, dan dia tampaknya seperti sedang mencari seseorang. Benar sekali, dia sedang mencari Lin Tian. Tetapi setelah melihat tidak ada wajah dari Lin Tian, Mu Xuanyin tampaknya sedikit kecewa. Sekarang sudah hampir setengah dari 1.000 orang yang telah masuk, dan orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang mendapatkan token dari 3 kekaisaran. Orang-orang yang tidak memiliki token, mereka tidak akan bisa masuk. "Wah,
Sepertinya aku terlambat sedikit, sebuah suara muncul dari langit, dan itu menyebabkan beberapa orang yang tadinya akan masuk, tiba-tiba saja melihat ke arah langit. Bukan hanya orang-orang biasa saja yang menoleh, dan bahkan 3 kaisar serta tetua pertama langsung berdiri dan melihat ke atas langit. Di atas langit, itu terlihat pemuda berpakaian putih yang berdiri dengan kucing di kepalanya. "Tuan An," ucap 2 kaisar. Balas Lin Tian. Lalu dia melihat ke arah Kaisar Wu dan tetua pertama, dan hanya mengangguk melihat ke arah kerumunan. Dia melihat ada Mu Xuanyin yang masih tinggal sendirian di bawah, dan dia hanya tersenyum melihat wanita itu, lalu dia menoleh ke arah tetua pertama Sekte Es, sambil mengirim pesan menggunakan kesadaran ilahinya. "Tetua pertama, sebaiknya biarkan murid-muridmu itu bersembunyi, lalu memperhatikan gerakan yang aneh. Aku merasa akan terjadi sesuatu hal yang buruk setelah ini," ucap Lin Tian. "Apa?" seru Mu Zixi. Mu Zixi menjadi bingung, dan tanpa sadar mengeluarkan teriakan yang menyebabkan orang lain menjadi kaget. "Ada apa tetua?" tanya Kaisar Wu. "Oh, tidak apa-apa," jawab Mu Zixi, lalu dia melihat Lin Tian dan kemudian berkata, "Apakah kamu yakin?" tanya Mu Zixi. "Aku sangat yakin, setidaknya, aku yakin 70%, bersiaplah untuk hal yang terburuk, atau jika perlu, cobalah untuk menghubungi sekte super lain untuk meminta bantuan, karena aku yakin, sesuatu di ruang makam ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng," jawab Lin Tian. "Jika itu 70%, lalu 30%-nya apa?" tanya Mu Zixi. 30%-nya lagi, mereka akan menyerang di dalam ruang makam, dan mencari benda yang mereka inginkan. Alasan kenapa aku mengatakan 70% adalah, karena mereka akan gagal di dalam ruang makam, maka mereka akan menggunakan cara kasar ketika berada di luar. Ini mereka lakukan hanya untuk mendapatkan benda yang mereka inginkan, balas Lin Tian. "Oh, begitu ya, aku mengerti, tetapi soal meminta bantuan ke sekte lain, aku hanya bisa mengirimkan pesan, dan itu pun masih butuh waktu beberapa hari lagi bagi mereka untuk datang ke sini," ucap Mu Zixi. "Itu tidak masalah, ruang makam akan terbuka selama sebulan, dan itu sudah cukup, aku akan mencoba menggagalkan mereka dari dalam," balas Lin Tian. "Baiklah," balas Mu Zixi. Lin Tian mengangguk, lalu berbalik dan melihat ke suatu arah. Dia hanya mengirimkan suaranya ke arah itu, lalu menatap Mu Xuanyin dan menghilang, kemudian dia muncul di tempat Mu Xuanyin, lalu memegang tangannya. "Ayo masuk," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mu Xuanyin yang dipegang hanya mengangguk, dan kemudian dia pun memegang tangan Lin Tian juga. Lin Tian terbang dengan cepat, dan masuk ke dalam ruang itu. Setelah itu, orang-orang yang mempunyai token akhirnya masuk semua. Saat ini tidak ada yang tersisa lagi yang berada di luar, dan hanya orang-orang yang tidak memiliki token yang berada di luar, serta orang-orang yang hanya ingin melihat kesenangan saja. "Kaisar Wu, Kaisar Rong, dan Kaisar Ju, mari kita bicara, ini adalah hal yang sangat serius," ucap Mu Zixi. "Hah?" Mereka bertiga kaget, tapi hanya mengangguk. "Baiklah, mari tetua, kami akan mendengarkan penjelasan Anda," jawab Kaisar Wu sambil memimpin yang lain. "Silahkan," balas tetua pertama. Mereka pergi dari sana untuk melakukan diskusi. Ini tentang masalah yang tadi Lin Tian katakan. Tetua pertama tidak ingin menganggap apa yang dikatakan pemuda itu adalah masalah yang enteng, dan dia sangat serius untuk membicarakan masalah ini, apalagi jika itu terkait dengan Yimo. Sebuah kelompok yang berada di puncak gunung melihat ke arah Lin Tian menghilang, lalu mereka hanya berdiri dan tersenyum sambil melihat pemuda yang telah menghilang ke dalam ruang makam itu. Aura mereka juga sangat kuat, dan yang terlemah hanya berada di tingkat kelima alam langit. Sebuah suara muncul di telinga seorang laki-laki paruh baya di depan kelompok itu, dan suara itu adalah pesan yang Lin Tian sampaikan sebelum masuk ke dalam ruang makam. "Tetua ketujuh, berhati-hatilah, aku merasakan beberapa Yimo sedang menyamar sebagai manusia untuk masuk ke dalam ruang makam ini,
tetua harus berhati-hati, dan cobalah untuk bergabung dengan Sekte Es dan 3 kekaisaran lainnya, tetapi tetua harus tetap menyembunyikan kekuatan kita, dan aku akan mencoba membunuh Yimo yang masuk itu. Oh iya tetua, ada satu lagi, tolong rahasiakan identitas diriku, dan katakan hal ini kepada saudara dan saudari yang lainnya, ucap Lin Tian. Hahaha, anak ini semakin luar biasa saja, dia memang pantas menjadi keponakanku, hahaha, ucap tetua ketujuh. Dengan bahagianya, dia melihat pemuda yang telah tumbuh besar itu. Lalu dia berbalik dan menatap orang-orang yang ada di bawahnya, di antara mereka, itu ada beberapa murid inti, dan tetua Sekte Langit. Murid inti yang dibawa tetua ketujuh juga semuanya orang kuat yang berada di tahap alam ilahi, dan yang terlemah hanya berada di tingkat kelima alam ilahi. Baiklah, Lin Tian sudah mengatakan bahwa, dia akan bertindak di dalam ruang makam itu, dan tugas kita, akan bertindak di luar untuk menjaga dari para Yimo busuk itu, atau menghindari situasi yang tidak diinginkan, ucap tetua ketujuh. Baiklah tetua, jawab mereka semua. Tapi tetua, apakah kami akan bekerja sama dengan Sekte Es dan 3 kekaisaran itu? Tanya murid yang ada di sana. Oh, tentu saja dong, lebih banyak orang akan lebih baik, tapi hanya aku yang akan menemui mereka, lalu kalian berpencar dan sembunyikan kehadiran kalian, kalau ada di antara kalian yang menemui murid dari Sekte Es, kalian tetaplah bersama mereka, tetapi itu pun harus secara diam-diam, apakah kalian mengerti? Jawab tetua ketujuh. Oke, kami mengerti, balas mereka. Bagus, oh iya, kalian jangan menggoda-goda murid Sekte Es, karena mereka cukup dingin, hahaha, ucap tetua ketujuh dengan bercanda. Hahaha, tetua tenang saja, kami tak seperti adik Lin Tian yang bisa menaklukkan murid Master Sekte Es, jawab seseorang murid inti. Hahaha, mendengar jawaban itu, mereka semua tertawa. Kamu jangan begitu, itu tandanya adik kecil sudah dewasa, daripada kamu, tidak pernah berhasil mendapatkan wanita di umur segitu, ucap seorang pemuda berpakaian biru. Sial, Zen, apakah kamu sedang menghinaku? Balas pemuda itu yang berpura-pura kesal, tapi dia tidak marah dengan ejekan pria bernama Zen itu. Hahaha, mereka tertawa melihat tingkah laku pria bernama Zen dan pemuda yang diejek itu. Sudahlah, sudah saatnya berpencar, kalian jangan lupa untuk tetap berkomunikasi dan berhati-hati, dan membagi sesuai tim yang sudah dijelaskan, ucap tetua ketujuh sambil tersenyum. Baiklah tetua, balas mereka. Pergi sekarang, perintah tetua ketujuh. Oke, mereka semua terbang dengan cepat, dan menghilang dari puncak gunung itu. Di tempat itu hanya menyisakan tetua ketujuh yang berdiri, sambil melihat ke pintu masuk ruang makam itu. Semoga saja mereka tidak datang, kalau mereka berani datang, dan dengan terpaksa aku harus ikut bertarung juga, itu sangat melelahkan bagi tubuh tuaku ini, gumam tetua ketujuh sambil tersenyum. Sudah saatnya bertemu tetua pertama Sekte Es, aku ingin melihat apakah dia sudah berkembang, gumam tetua ketujuh, lalu setelah selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Di dalam ruang makam, Lin Tian masuk bersama Mu Xuanyin, dan mereka muncul di sebuah tempat yang luas. Apakah ini ruang makam itu? Tanya Lin Tian. Benar sekali, Kaisar Wu pernah menceritakan tentang situasi di dalam ruang ini, kata Kaisar, di dalam ruang ini bukan hanya ada binatang iblis yang kuat saja, tetapi juga ada roh jahat di tempat ini, jawab Mu Xuanyin. Oh, roh jahat ya, menarik, gumam Lin Tian yang tanpa sadar melihat tubuhnya sendiri. Sepertinya kekuatanku telah ditekan ke batas tertentu, gumam Lin Tian, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia juga menyegel kekuatannya sendiri. Itu benar, kekuatan kita telah ditekan ke batas alam langit tingkat pertama, balas Mu Xuanyin sambil menggelengkan kepalanya. Hanya Lin Tian yang sedikit tersenyum, karena dia sendiri juga sudah menekan kultivasinya, jadi,
Itu tidak masalah jika kultivasinya telah ditekan lagi, karena kekuatannya masih bisa digunakan di sini, setelah diperiksa dengan teliti olehnya. Baiklah, kemana kita akan pergi sambil mencari keberuntungan? Aku sangat penasaran, apakah legenda itu memang ada atau tidak, tanya Lin Tian. Mungkin saja ada, tapi kita tidak tahu di mana tempatnya, jawab Mu Xuanyin. Kalau memang begitu, mari kita pergi, aku harus membunuh beberapa orang di ruang ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hah, membunuh, seru Mu Xuanyin dengan kaget. Mu Xuanyin bingung dengan apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia tidak bertanya, dan hanya mengikutinya dari belakang. Lalu mereka pergi menuju arah dalam ruang makam itu. Lin Tian dan Mu Xuanyin terbang menuju arah yang berada di area dalam ruang itu dengan cepat. Di perjalanan, Lin Tian melihat beberapa orang, tetapi orang-orang itu tidak berani menyerang Lin Tian, meskipun di tempat ini kultivasi mereka disegel sama rata. Karena mereka semua tahu kalau pemuda ini sangatlah mengerikan, dan telah dikabarkan juga bahwa dia telah mengalahkan jenius sekte neraka yang sudah berada di tingkat 3 alam ilahi dengan mudah, dan bahkan hanya dengan satu serangan saja. Bukan hanya itu saja, bahkan dia juga telah menghancurkan roh tetua sekte neraka di tempat itu. Aku merasakan sesuatu di depan sana, ucap Lin Tian sambil tersenyum menakutkan, dan itu membuat Mu Xuanyin menjadi agak aneh. Sesuatu. Apakah ada harta di sana? Tanya Mu Xuanyin. Oh, bukan, itu hanya beberapa lalat yang tidak menginginkan kehidupan, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Lalu, dia terbang menuju arah yang dia rasakan itu. Di arah itu terdapat beberapa pria dan wanita yang telah dikepung oleh beberapa pria yang bertubuh menakutkan. Sedangkan aura yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengepung mereka, itu juga sangat menakutkan. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Tanya pemuda di depan orang-orang itu. Hahaha, kami sangat membutuhkan darah kalian semua, jadi jangan melawan, itu hanya akan membuat kalian menjadi lebih menyakitkan, jawab pemimpin dari orang yang menakutkan itu. Sial, aku akan melawan kalian, ucap seorang pemuda berbaju biru, yang berada di belakang pemuda yang memimpin itu. Ush! Dia langsung menyerang pemimpin dari orang yang mengepung mereka tanpa basa-basi lagi, tetapi di saat dia berada di dekat pemimpin dari orang yang menakutkan itu, dia langsung dipukul oleh seseorang yang maju di belakang pemimpin itu, karena tidak bisa menahan serangan tersebut, dia langsung hancur menjadi kabut berdarah di depan teman-temannya. Bang, aku kan sudah bilang, kalian jangan melawan, jangan bunuh mereka, kita butuh mereka untuk persembahan, ucap pemimpin itu. Maaf, aku kelepasan, aku tidak akan mengulanginya lagi, jawab orang yang telah membunuh pemuda itu. Kalian berani membunuh kami tidak akan membiarkan kalian, teriak pemuda yang memimpin itu. Hahaha, kalian akan menjadi persembahan untuk membangkitkan Tuan kami, jadi kalian tenang saja, dan berbahagialah karena kalian dapat menjadi persembahan Tuan kami, ucap pemimpin yang menakutkan itu. Tuan kalian, apa maksud kalian? Tanya mereka. Hahaha, semua orang yang menakutkan itu hanya tertawa, tetapi saat itu juga, aura yang sangat menjijikan keluar dari tubuh mereka, dan itulah yang membuat orang lain menjadi ketakutan. Kalian adalah Yimo, bagaimana mungkin kalian bisa masuk? Tanya pemuda itu. Hahaha, itu tidaklah penting, menyerah sajalah, dan mati dengan tenang untuk persembahan, tangkap mereka. Teriak pemimpin dari kelompok Yimo itu. Hahaha, kalau begitu kalian bisa mati dengan tenang, karena tuan kalian mungkin juga akan aku bunuh, sebuah suara tiba-tiba muncul di atas langit, dan itu menyebabkan semua orang yang ada di sana menjadi kaget. Siapa di sana? Teriak pemimpin dari kelompok Yimo itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.